Inta Nuria, mahasiswi D4 Manajemen Informasi Kesehatan yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Namun, saya tidak sendirian nih teman-teman. Saya dan partner saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Alani. Saya dari program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Di podcast kali ini kami akan membahas seputar Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat berperan penting pada topik podcast kita kali ini. Kita kenalan dulu yuk. Halo Bapak. Halo. Nah, narasumber kita yang pertama ada Bapak Kaprodi kita, yaitu Bapak Bahtiar Wahab, SMIK MKM. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ternyata teman-teman, Bapak Kaprodi kita ini lulusan dari Politeknik Jember S1 itu dengan jurusan rekam medis dan dilanjuti S2-nya di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dengan Magister Kesehatan. Dan narasumber kita yang kedua ini adalah Pak Likusman MPH. Halo Pak. Bapak kita ini S1-nya Kesehatan Masyarakat dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada atau biasa dikenal itu dengan istilah UGM dengan jurusan Magister Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk Bapak Kaprodi kita tersendiri nih, menurut Bapak apa sih rekam medis itu? Karena banyak banget di luar sana orang-orang yang belum tahu nih Pak, rekam medis itu apa? Manajemen informasi kesehatan itu apa? Boleh nggak Bapak ceritakan sedikit? Ya, jadi terima kasih ya udah diundang hari ini gitu ya. Oke, sebenarnya gini, kalau kita bicara terkait dengan rekam medis ya, kalau secara harfiah sebenarnya itu rekam medis merupakan suatu berkas catatan ya, mulai dari pasien datang sampai dengan pasien pulang, setiap tindakan itu dicatat dalam suatu berkas yang namanya rekam medis seperti itu. Tetapi kalau kita secara profesional pekerjaan atau di dunia pendidikan, rekam medis itu sebenarnya berkaitan dengan suatu administrasi di rumah sakit maupun di pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi kita tenaga kesehatan tetapi yang tidak berkaitan atau melaksanakan tindakan langsung dengan si pasien gitu. Jadi kita secara garis besarnya atau secara gampangnya nih masyarakat mengatakan bahwa rekam medis itu merupakan suatu jantung administrasi di suatu pelayanan kesehatan. Seperti itu sebenarnya. Oh, jadi bisa dibilang bekerjanya di belakang layar ya Pak? Yes, Kebanyakan. betul sekali. Nah, kalau untuk Pak Manu sendiri nih Pak, Ya. nah di luar sana itu kan masih banyak orang mengira kan pekerjaan perekam medis itu cuman hanya yang ada di rumah sakit atau puskesmas. Itu emang benar atau salah ya Pak? Sebenarnya itu persepsi ya. Sebenarnya hanya sebagai persepsi sebagian. Kalau kita menelusurin lagi arti dari manajemen informasi kesehatan. Jadi selain dia menguasai rekam medis, dia menguasai manajemen dan informasi. Nah, jadi udah jelas selain di rumah sakit, klinik, data dinas kesehatan, dan klinik-klinik perusahaan besar, ya kan? Dan itu juga nanti kita akan mengembangkan lagi, mungkin dia mau membuat data sendiri, mengolah data sendiri, ya kan? Jadi banyak sekali peluang-peluang yang bisa dilaksanakan oleh MIK ini. Jadi selain rekam medis, dia menguasai informasi kesehatan, gitu ya. Tapi juga Pak, ada juga orang berpikir begini Pak, administrasi biasa itu sama manajemen informasi kesehatan itu sama, itu emang beda atau ada yang sama ya Pak? Sebenarnya kita udah jelas manajemen informasi kesehatan. Selain kita menguasai manajemen kesehatan, kita menguasai informasi kesehatan, informatika kesehatannya. Jadi kenapa ini belum ini ya, belum banyak yang belum tahu. Padahal prodi ini di negeri itu ribuan yang datang, yang daftar ribuan, yang diterima cuma 2 kelas, ya kan? Artinya selain kita menguasai manajemen informasi kesehatan, kita menguasai informatika kesehatan, menguasai data kesehatan, digital kesehatan, itu ya. Jadi prodi yang sangat titik data di kesehatan, gitu ya. Jadi Komplek gitu. iya, sangat betul. komplek gitu ya. Negeri aja Jember ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Banyak sekali yang gagal. UGM
1000-an. Jadi ini peluang ya, manajemen informasi kesehatan. Kalau dulu rekam medis ya Pak, kalau Iya, ketiganya ya. betul. Di rekam Ini karena medis. dia sarjana terapan, jadi pas sarjana terapan rekam medis dan informasi kesehatan. Itu Pak ya. Ya, apalagi kita di Institut Kesehatan ini Pak ya, kita merupakan satu-satunya atau pertama ya, ibaratnya rekam medis pertama D4 yang ada di Sumatera Utara Pak gitu ya. Iya. Jadi kayaknya untuk masyarakat Sumatera Utara untuk bergabung ke kita itu merupakan suatu pilihan yang tepat gitu ya. Benar. Karena kita merupakan rekam medis atau manajemen informasi Iya. kesehatan D4 pertama yang ada di Sumatera Utara. Gelarnya aja udah keren ya Pak. Sarjana STR RMIK, RMIK. gitu. ya. Nah. Gitu. Berarti untuk Bapak Kaprodi kita nih, keunggulan kita itu apa ya Pak? Keunggulan prodi kita. Ya, jadi kalau kita ngomong keunggulan ya, kita bicara keunggulan itu pembanding antara prodi yang lain dengan prodi kita nih. Nah, kebetulan kita kan merupakan program studi D4 MIK pertama di Sumatera Utara gitu ya. Jadi keunggulan di bidang studi kita yaitu terkait dengan informatika medisnya gitu ya. Jadi selain kita sebagai seorang rekam medis atau manajemen informasi kesehatan, kita kan belajar terkait dengan kodifikasi penyakit, klaim penyakit gitu ya. Tapi yang menjadi keunggulan atau yang membedakan dengan prodi-prodi lain, kita ada tambahan yaitu terkait dengan sistem informasi kesehatan, di mana di sistem informasi kesehatan ini tidak semua prodi nih bisa menerapkan keunggulan ini gitu. Apalagi kita tahu ya sekarang di era digitalisasi, semua Ya. serba digital ya kan. Itu merupakan nilai plus tersendiri untuk di kampus kita ini, seperti itu kira-kira. Dari banyaknya keunggulan-keunggulan prodi kita nih Pak, ada nggak lulusan dari prodi kita yang udah berkarir di luar negeri sana? Nah, ini yang mungkin masyarakat masih banyak belum tahu ya gitu ya. Kita tahunya bahwa kalau udah kita kuliahnya di dalam negeri, bekerjanya juga di dalam negeri. Nah, ini kita beruntung sekali di Institut Kesehatan Deliusada ya. Kita untuk mahasiswa alumni diwadahi untuk sampai bekerja di luar negeri. Nah, salah satunya di program studi manajemen informasi kesehatan. Kita ada alumni kita yang berangkat ke Jepang sebagai seorang perekam medis gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk bagaimana nantinya ketika setelah lulus kuliah bekerja di mana, itu nggak perlu khawatir lagi. Selain di dalam negeri kita ya yang kebutuhan tenaganya sangat banyak ya, kita kan tahu sendiri apalagi kebutuhan terkait dengan PNS ya kan, di tiap tahunnya Betul. yang dibutuhkan 5, yang daftar hanya 2 gitu kan, dan itu pasti semuanya tercapai untuk PNS-nya ya. Tapi juga selain di dalam negeri ada juga kita yang bekerja di luar negeri seperti itu. Jadi kita tidak hanya nasional tetapi juga go internasional. Ya. Kalau Pak Man sendiri di MIK ini kan nggak banyak orang tahu kan jurusan manajemen informasi kesehatan. Padahal manajemen informasi kesehatan itu sangat berperan penting kan bagi rumah sakit atau puskesmas gitu kan Iya. Pak. Itu tanggapan Bapak mengenai hal ini tuh gimana Pak? Ya, itu ya. Jadi tugas kita sebagai profesi ya, itulah menjelaskan kepada masyarakat gimana supaya profesi ini keluar. Bukan sekedar pintar melahirkan, nolong melahirkan, pintar menyuntik gitu ya. Tapi ada sih profesi yang digemari zaman digital oleh masyarakat. Itu tugas kita. Tugas kita gimana kita menyampaikan, oh profesi kami adalah profesi di zamannya digital. Di rumah sakit, klinik butuh kami, ya kan? Mengapa harus kesehatan itu aja, ya kan? Sedangkan kami, rekam medis dan informasi kesehatan sudah sangat untuk kedepannya dibutuhkan di masyarakat. Jadi di kampung-kampung itu kalau kita pulang ngomonglah sama mereka, Pak, Bu, ada loh rekam medis gitu yang dibutuhkan di rumah sakit. Bukan hanya itu aja sekolah kesehatannya gitu loh. Jadi tugas adik-adik juga kalau pulang ya, kalau pulang liburan, nah itu tugasnya. Sampaikan lagi ngobrol gini, oh ini loh profesi kami. Kami tidak sekedar hanya bisa menyuntik gitu kan, tapi ini profesi kami gitu loh.
profesor medis, keren loh, gitu ya. Tugas kalian juga menyampaikan juga, jangan takut menyampaikan, supaya dikenal, di orang awam kenal semua di pelosok tanah air gitu ya. Tapi kan Pak, di manajemen informasi kesehatan itu ada orang yang menganggap juga setengahnya kesehatan, setengahnya IT kan. Itu menurut Bapak gimana Pak? Nah, kita sudah mempetakan ya, IT, kesehatan, tapi di kesehatan butuh tenaga digitalnya kesehatan. Ya, kalau IT dia umum, dia bebas umum, tapi mereka tidak bisa masuk ke IT-nya kesehatan. Tidak ada hak untuk memegang data rekam medisnya. Nah, inilah peran kita, ya kan? Jadi, kenapa tanggung katanya? Enggak tanggung dong. Di dunia kesehatan butuh. Coba lihat di puskesmas, ibu-ibu yang gaptek, adik-adik MIK katanya kan, adik-adik rekam medis bantu dong. Ya kan? Bidan-bidan, perawat yang udah lama, udah seumuran saya ya. Jadi, adik tolong dong, katanya komputer saya gimana. Nah, itulah namanya IT-nya kesehatan. Bukan tanggung ya. Jadi masukin jadi kelebihan Pak ya. Kelebihan malahan. Kesehatan tetapi melek di ada bidang digitalnya, informasinya, digital gitu. kesehatan gitu ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali RMIK. Gelarnya juga keren loh. STR RMIK. Gitu. Di kampus lain itu kan masih banyak Pak dengan program studi manajemen informasi kesehatan kan Pak. Tuh. Itu ada nggak Pak perbedaan manajemen informasi kesehatan atau rekam medis di kampus lain dengan kampus Institut Kesehatan Deli Husada? Nah, apa kata Pak Kaprodi tadi? Saya tangkap kampus kita Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua beda dengan yang lain. Kita keluar negeri. Ingat ya, kita dibimbing dari semester 1 udah bahasa. Di semester akhir kita langsung bukan bimbingan lagi, tapi langsung privat. Nah, jadi adik-adik kalau mau nanti tamat, kita langsung mau keluar negeri nih, ya. Udah banyak, udah mulai di rekam medis sudah siap terangkat ya. Dan Jadi yang ada alumni kita yang ya, ke Jepang ya Pak. nah, jadi beda dong. Nah, satu perbedaan kita ke luar negeri. Kedua, kampus kita tidak ada gaya barat ya. Saya udah keliling-keliling ya, keliling di satu provinsi. Itu bangunannya bangunan Model-model Eropa. Iya. Kalau kita model-model Eropa, coba kalau videokan ya. Bapak sore-sore gini, sore-sore Bapak videokan, kadang disapa sama Rizky ya. Sore Pak Man, ya. Itu saya lagi videokan, oh ini bedanya sama kampus lain gitu loh. Yang ketiga, kita punya 2 rumah sakit. Beda dong, jelas. Kita ada rumah sakit Sembiring, ada rumah sakit Medistra, tempat praktek. Yang selanjutnya ada kita punya lab yang luar biasa dan laboratoriumnya ada 3, ya kan? Apa? Coding, Manual, ya, elektronik, ditambah laboratorium Mini hospital. ditambah lagi lab komputer yang sudah standarisasi. Kita juga punya lab statistik juga Iya. ya kan. Jadi itulah kelebihan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, khusus rekam medisnya, gitu ya. Nih, untuk Bapak Kaprodi kita, boleh nggak Pak buat kata-kata 3 kata yang mendeskripsikan prodi MIK ini? Wih, 3 kata nih ya. Iya. 3 kata. Sebenarnya 3 kata ini pasti paling cocok nih, paling pas untuk rekam medis ya. Yaitu inspiratif, Inspiratif, adaptatif, go internasional. Go internasional. Yang paling penting. Oke, terima kasih ya Pak kepada Bapak Kaprodi, kepada Bapak dosen kita yang ya siap, sama-sama. telah meluangkan waktu, kesempatan, ilmu, dan insight pada podcast kita kali ini. Tentu saja teman-teman yang di luar sana itu termotivasi dari ilmu dan insight yang telah Bapak berikan. Nah, untuk adik-adik yang di luar sana, khususnya kelas 12 ataupun yang di kampung saya, halo orang yang di kampung saya, Rengat Riau. Nih, khusus jurusan rekam medis bukan hanya memberikan pengetahuan, namun juga melatih dalam keterampilan yang bakal penting banget nanti di dunia dalam bekerja, khususnya di bidang kesehatan.
Nah, jadi kampus kita sudah berakreditasi unggul, kita dapat belajar di lingkungan yang berkualitas dan didukung oleh tenaga pengajar yang profesional. Jadi, untuk adik-adik yang masih bingung nih di luar sana, jurusan apa ya? Kampusnya yang di mana ya? Nih, kalian bisa masuk ke jurusan rekam medis di kampus ini. Nah, untuk adik-adik sekalian, jangan lupa di like and share agar teman yang lain juga mengetahui tentang rekam medis. Kami tunggu ya kedatangannya. Saya Intan Nuria selaku host pada podcast kali ini dan partner saya. Dan saya Nur Aulani selaku host kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ya.